Jenius Medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 701-705. Jericho Lee melamun, dan segera dia menggelengkan kepalanya lagi. Tidak, aku punya peta Joushuan Bumie Mogong. Ayah tidak akan bisa mengetahuinya kecuali aku punya lebih dari satu. Mungkin juga ayah tahu tentang keabadian Joushuan. Dia salah mengira bahwa keabadian Joushuan ada di tangannya, jadi dia mencoba membunuhnya. 20 tahun yang lalu, apa yang terjadi? Jericho Lee semakin bingung tentang kebenarannya. Setelah berpikir lama, semakin dia berpikir, semakin dia takut. Akhirnya, dia tidak punya pilihan selain membuang pikiran itu di benaknya. Lupakan. Saat kamu menemukan ayah, kamu akan tahu apa yang terjadi. Meski Li Wenyan belum muncul, Jericho Lee sudah membocorkan informasi keberadaannya. Hanya masalah waktu sebelum dia menemukan seseorang. Memikirkan hal ini, Jericho Lee menjaga wajahnya tidak berubah dan terus bergerak maju. Dalam beberapa menit singkat itu, dia memikirkan banyak hal. Orang-orang yang mengikutinya mungkin tidak menyangka identitasnya telah ditebak. Jika kamu ingin bermain, aku akan bermain denganmu. Dengan cibiran di bibirnya, dia berbalik dengan tenang dan berjalan menuju jalan-jalan terpencil. Dengan baik. Orang yang mengikuti di belakang segera menyadari ada yang tidak beres dan mengerutkan kening. Aneh, bagaimana rutenya berubah? Apakah Anda menemukan saya? Dia curiga keberadaannya telah terungkap, jadi Jericho Lee sengaja mengubah arahnya. Hanya ide ini, jangan biarkan dia percaya, tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia bisa menemukanku? Itu hanya dokter TCM kecil biasa. Bersembunyi dalam kegelapan, dia mendengus dingin, terutama menghina. Menurut survei informasinya, Jericho Lee adalah seorang dokter pengobatan tradisional Tiongkok. Terus terang, dia adalah manusia biasa. Dia adalah seorang pejuang. Bagaimana dapatkah Jericho Lee mengetahui bahwa dia bisa mengikutinya? Konyol. Tapi penghinaan ini, dengan dia terus mengikutinya, segera goyah. Dia menemukan bahwa Jericho Lee tidak berjalan ke arah orang normal, dia juga tidak mengikuti rute tersebut ketika dia datang ke sini. Sebaliknya, dia berjalan berkeliling dan memilih beberapa gang terpencil, seolah-olah dia sedang membawanya ke gang. Sial. Dia menemukanku. Wajahnya tenggelam. Pada titik ini, dia akan sangat bodoh jika tidak bereaksi. Dia tidak mengerti mengapa dia begitu tersembunyi dan mengapa dia ditemukan oleh Jericho Lee. Pada titik ini, Jericho Lee memperhatikan pergerakan para pengikut di belakangnya saat dia berjalan, Sepertinya mereka harus tahu keberadaan mereka terungkap, dan kecepatan mereka melambat. Jika pihak lain dapat menemukannya begitu cepat, tentu saja itu juga merupakan paparan aktifnya. Jika tidak, dia bisa berpura-pura tidak menemukannya dan mengikuti rute normal. Mungkin ketika dia mengusir orang, mereka tidak tahu bahwa mereka telah terekspos. Sudah waktunya untuk melakukannya. Jericho Lee mengeluarkan ponselnya dan melihat waktu. Saat itu sudah larut malam dan dia tidak punya waktu untuk bermain kucing-kucingan dengan pria ini. Begitu dia berbalik, dia tiba-tiba mempercepat dan berjalan ke gang kecil di sebelah kanan. Ini adalah zona pengembangan di distrik Tongcheng, Beijing. Sebagian besar warga di komunitas tersebut telah pindah. Hanya ada sedikit penduduk tua di komunitas tersebut, sehingga tidak ada orang yang turun ke jalan pada malam hari. Jericho Lee bergerak dengan bebas, pihak lain melihat kecepatannya meningkat, dan segera menyusul. Ketika dia memeriksa beberapa kotak, dia menemukan bahwa sosok Jericho Lee telah hilang. Wajahnya tiba-tiba berubah, di mana orang-orangnya? Suara mendesing. Hembusan angin bertiup, seperti serangan mendadak dari senjata tersembunyi. Pria itu menghindar dengan cepat. Begitu dia menstabilkan sosoknya, dia mendengar suara seperti senyuman di telinganya. Apakah kamu mencari saya? Dia tiba-tiba mendongak dan melihat wajah tersenyum. Dia sedang terburu-buru, kamu. Apa rencanamu setelah sekian lama bersamaku? Jericho Lee berpelukan dengan kedua tangan dan saling memandang sambil tersenyum. Dia melihat pihak lain mengeluarkan bau dingin yang agak tidak nyaman. Dia mengenakan jubah hitam yang aneh dan menutupi sebagian besar wajahnya. Dia hanya bisa melihat bekas luka yang sangat jelas di dagunya. Bekas lukanya memanjang dari dagu hingga leher. Itu terlihat seperti bekas luka, dan berbentuk zigzag. Dengan bergulirnya jakun, bekas luka tersebut bergerak dengan X, yang sangat suram. Nak, bagaimana kamu menemukanku? Hingga saat ini pihak lain masih belum paham kapan dirinya diungkap. Jericho Lee menunjukkan senyuman alih-alih senyuman, jadi kamu sangat terjerat dengan ini. Baiklah, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menjelaskannya kepadamu. Tahukah kamu bahwa nafasmu terlalu istimewa? Merasakannya,
Tapi bukan berarti orang pencak silat tidak bisa merasakannya. Tidak mungkin. Nafasku menyatu dengan sangat baik. Kamu bukan seorang pejuang. Pihak lain marah. Yah, aku sangat percaya diri. Memang benar bahwa orang-orang seni bela diri biasa mungkin tidak merasakan nafasmu, tapi bagaimana dengan mereka yang terlahir dengan indera yang tajam dan kekuatan yang kuat? Jericho Lee tidak tersenyum. Sisi lain tiba-tiba membeku, segera menunjukkan wajah ngeri yang tebal. Kamu, dia memikirkan sesuatu yang buruk. Dia selalu percaya diri dengan kemampuan persembunyiannya, tetapi ketika wajahnya dipukul, dia mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan dirinya di hadapan Master Ramuan Emas, tetapi dia mudah ditemukan. Bagaimana mungkin? Anak laki-laki di depanku adalah guru surgawi. Di bawah keheranan, pria itu menggigit giginya, dan matanya menunjukkan rasa ingin membunuh. Dia mengangkat tangannya, dan api biru itu melompat dan menyerang dada Jericho Lee. Jericho Lee menatap api biru, dengan senyuman di bibirnya. Bang! Dengan suara kaget, telapak tangan pria itu membentur dada Jericho Lee dengan keras. Namun, saat telapak tangannya jatuh, Jericho Lee tidak bergerak dan berdiri di tempat yang sama. Apa? Pihak lain ketakutan dan wajahnya berubah drastis. Dia segera melepaskan telapak tangan kanannya, dan ketakutan karena telapak tangannya seperti membentur batu besar, yang tidak dapat diguncang sama sekali. Bagaimana mungkin? Pihak lain tidak dapat mempercayainya. Baru saja, dia menggunakan seluruh kekuatannya. Menurutnya, meskipun Jericho Lee tidak bisa dibunuh, itu akan menjadi pukulan berat. Hasilnya tidak terduga. Apakah Jericho Lee benar-benar seorang guru surgawi seperti yang dia kira? Guru surgawi berusia awal 20-an, apakah Anda bercanda? Jericho Lee melihat penampilannya yang panik, senyuman di sudut mulutnya melebar. Ada apa? Apakah ini pukulan telakmu? Atau menurutmu serangan tingkat ini bisa membunuhku? Besi biru. Merasa dihina dan dihina, dia perlahan mengepalkan tinjunya, mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, siapa kamu? Aneh, kamu datang untuk membunuhku, tidak menyelidiki detailku. Jericho Lee tersenyum. Sialan. Kamu seharusnya tidak memiliki kekuatan seperti itu. Pihak lain marah. Menurut intelijen, Jericho Lee hanyalah manusia biasa. Sekarang, kecerdasannya salah. Melihat reaksi pihak lain, Jericho Lee tersenyum lagi. Saya seorang pejuang, apa yang tampaknya mengejutkan Anda? Haha, laporkan nama Anda, saya tidak membunuh yang tidak disebutkan namanya. Tentu saja, Anda bisa keras kepala, tapi saya bisa ditebak kalau kamu diutus oleh keluarga Sangguan kan? Bab 702. Wajah pihak lain tiba-tiba berubah. Namun dalam sekejap, wajahnya kembali normal lagi, menatap Jericho Lee dengan marah, mengapa kamu ingin membunuhku? Mimpi Jericho Lee menyipitkan matanya sedikit. Baru saja, dia saling memandang dengan tepat. Dia bisa memastikan identitasnya. Satu sama lain. Dia adalah seorang pejabat. Dia tidak pergi ke keluarga Sangguan untuk mencari masalah. Sebaliknya, keluarga Sangguan datang kepadanya lebih dulu. Jericho Lee saling memandang dengan samar, kamu memiliki kemampuan untuk mengancam aku dan mengirim seseorang untuk membunuhku. Bukankah normal bagiku untuk membunuhmu? Mudah bagiku untuk membunuhmu. Kekuatan semacam ini cukup bagus dibandingkan dengan seni. Bela diri biasa. Namun, di mata Jericho Lee, kekuatan ini terlalu lemah untuk menjadi ancaman bagi dia. Hahaha. Pihak lain tertawa terbahak-bahak, penuh dengan penghinaan dalam tawanya. Wah, kamu bisa menebak bahwa aku berasal dari keluarga pejabat tinggi, kamu punya beberapa kemampuan, tapi ini tidak cukup untuk menjadi ibu kota. Pembicaraan besarmu. Anda dapat mendeteksi pelacakan saya. Anda memiliki penglihatan yang luar biasa. Tapi kamu tidak memenuhi syarat untuk membunuhku. Sangguan Hong saya telah berada di Tiongkok selama 20 tahun. Dia yang bisa membunuhku hanya dengan satu tangan. Sebuah tangan. Ini benar-benar kepercayaan diri. Di periode selanjutnya dari Bigu, tidak ada cara untuk melawan penguasa surga. Masing-masing dari 10 keluarga di ibu kota memiliki penguasa surga. Tapi Sangguan Hong berani angkat bicara. Orang yang bisa membunuhnya telah kurang dari satu tangan. Terlihat dia mempunyai kartu lain di bagian bawah kotak. Ya. Bagaimana Anda bisa memahami maksud saya? Wajah Sangguan Hong dipenuhi dengan rasa jijik. Setiap keluarga di ibu kota memiliki guru surgawi. Tapi tidak semua guru surgawi bisa membunuhku. Hanya ada 4 orang yang bisa membunuhku. Baiklah, aku ingin dengar, 4 yang mana? Saya harus mengatakan, orang ini sangat sombong. Saat suara mereka jatuh, nyala api biru di telapak tangan Guan Hong tiba-tiba melonjak setinggi lebih dari 2 meter dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Kemudian nyala api itu dengan cepat berubah menjadi merah darah,
dan kabut hitam tebal muncul di dalamnya, membuatnya tampak seperti setan yang sedang memanjat keluar dari jurang. Wus! Sebuah pukulan pertama yang dilancarkan oleh Shanghai ke arah musuh, kotoran, kotoran, kotoran. Jericho Lee menjalankan pertahanan ki pada saat yang sama, tetapi dia terkejut saat mengetahui bahwa ketika ki-nya menyentuh kabut darah, dia ditelan oleh kabut darah. Mengapa? Dalam hatinya, dia terkejut bahwa kabut darah akan menelan ki orang lain yang sebenarnya. Detik berikutnya, dia menemukan bahwa serangannya, yang diwarnai dengan kabut darah, semakin melemah. Kabut darah ini tidak hanya bisa melahap ki, tapi juga melemahkan serangan musuh. Pantas saja pria ini begitu percaya diri. Dia tampaknya benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Serangan kabut darah semacam ini tidak hanya jahat, tetapi juga mustahil untuk dipertahankan. Jika Anda tidak bertahan dengan hati-hati, saya khawatir Anda tidak dapat saling membantu. Melihat Jericho Lee mendung, dia mundur dengan waspada. Wajah Sang Guan Hong penuh kepuasan. Wah, apa rasa kabut darah Luochaku? Jericho Lee melambaikan tangannya dan wajahnya datar. Hanya seperti itu. Itu yang dia katakan, tapi dia masih cukup waspada. Dia berpikir bahwa kabut darah seharusnya lebih dari sekedar menelan ki asli dan melemahkan serangan musuh. Ini saja tidak cukup bagi guru surgawi untuk membunuh Sang Guan Hong. Kalau soal kematian, kamu harus menjawabnya kembali. Kabut darah tebal, mengirimkan kekuatan dingin tulang, seperti kabut yang tersisa, membentuk sebuah cincin, mengikat Jericho Lee. Jericho Lee tidak panik. Ki yang bergejolak di tubuhnya meledak, dan angin kencang dengan cepat mengembun membentuk perisai spiritual, yang secara langsung menahan kabut darah. Dengan baik. Wajah Sang Guan Hong membeku karena bangga, dan dia menatap perisai emas dengan tidak percaya. Apakah kamu juga seorang pemecah lembah? Perisai kekuatan spiritual adalah ciri khas prajurit pemecah lembah. Jericho Lee menatapnya sambil tersenyum tetapi tidak tersenyum, dan pada saat yang sama mengamati situasi tutup pelindung. Dia memperhatikan bahwa kabut darah menyelimuti penutup pelindung, dan kekuatan yin dan dingin terus-menerus mengikis penutup pelindungnya. Ada kekuatan yang sepertinya menembus tutup pelindung dan menimbulkan korosi pada dirinya. Ternyata kabut darah bahkan bisa mengikis sang pendekar itu sendiri. Jericho Lee kembali menemukan rahasia baru dari kabut darah tersebut. Dia senang dia tidak membiarkan kabut darah mendekatinya, jika tidak, dia pasti akan menderita kehilangan yang gelap. Ini adalah trik yang sangat berbahaya. Anak ini, dia juga seorang pejuang. Itu salah perhitungan. Sang Guan Hong sangat khawatir. Dia berpikir bahwa Jericho Lee, meskipun dia seorang pejuang, tidak cukup kuat. Namun dia tidak menyangka kekuatan Jericho Lee sama dengan miliknya. Sekarang dia ingin membunuh Jericho Lee dengan mudah, yah. Meskipun anak ini mengejutkanku, dia tidak bisa membunuhku. Aku harus segera kembali dan melaporkan berita itu kepada pemilik rumah. Pikiran Guan Hong melintas di benaknya. Saat berikutnya, dia segera menjauh dan berbalik untuk melarikan diri. Bab 703. Wajah Jericho Lee mencibir ketika melihat orang-orang ingin melarikan diri. Sekarang aku tahu aku ingin melarikan diri. Tidakkah menurutmu sudah terlambat? Pria ini hanya menganggapnya sebagai udara dan melarikan diri jika dia mau. Itu tergantung apakah Anda bisa melarikan diri. Menendang. Kaki kanan Jericho Lee menginjak tanah, dengan bantuan kekuatan ledakan sesaat, tubuhnya tegak seperti cangkang, menyapu Sang Guan Hong. Di sela-sela nafas, orang-orang datang ke Sang Guan Hong. Apa? Sang Guan Hong kaget dan menatap Jericho Lee di depannya. Dia tidak percaya kecepatan Jericho Lee bisa secepat itu. Apakah itu masih kecepatan manusia? Kamu ingin melarikan diri, sudahkah kamu bertanya padaku apa maksudku? Jericho Lee, dengan cibiran jijik di sudut mulutnya, langsung melompat lebih dari 2 meter di tempat yang sama, dan menendang dada Sang Guan Hong dengan postur terbang. Bang! Kecepatannya sangat cepat. Sang Guan Hong Gen tidak bisa mengelak. Karena panik, dia segera membalikkan ki dan menyilangkan tangan untuk memblokir. Yang terdengar hanyalah suara teredam, dan tendangan keras di lengan Sang Guan Hong. Mulut. Sang Guan Hong terasa pengap dan tenggorokannya terasa manis. Ia merasa sekujur tubuhnya ditelan gelombang besar. Badannya seperti layang-layang yang garis putus-putusnya. Ia terbang terbalik dan jatuh ke tanah. Pop. Tangannya di tanah, menopang tubuhnya. Dia merasa tubuhnya berada di bawah kaki itu, seolah-olah dia akan tersebar, dan seluruh tubuhnya kesakitan. Jericho Lee mendarat dengan mantap dan menatapnya sambil tersenyum. Saya tidak percaya hanya itu satu-satunya gerakan yang Anda miliki. Jika tidak ada cara lain, kamu akan mati di sini hari ini. Hal ini benar-benar membuat marah Sang Guan Hong. Dia menjadi galak dan meraung, nak, kamu ingin mati. Detik berikutnya, Sang Guan Hong berdiri dari tanah,
dan matanya tertuju pada terbakar amarah. Anak sombong, kamu telah membuatku marah. Hari ini, aku ingin kamu mati. Bahkan jika ini hidupku, aku akan membiarkanmu mati tanpa tempat untuk mati. Sangguan Hongche benar-benar marah. Pada saat ini, dia seperti singa yang marah. Tubuhnya penuh dengan kemarahan yang mengerikan, yang membuat orang berani jangan melihat langsung ke arahnya. Api roh jahat hitam. Terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga, dan asap hitam tebal tiba-tiba muncul dari tubuh Sangguan Hong. Jika dilihat lebih dekat, ternyata itu adalah api hitam, murni seperti darah, dengan bau yang gelap dan dingin. Begitu nyala api muncul, suhu di sekitarnya turun beberapa derajat. Hari ini, aku akan mengorbankanmu pada api roh hitamku. Suara Sangguan Hong terdengar gila dan dingin, namun ia memiliki rasa bangga. Langkah ini merupakan caranya menekan bagian bawah kotak. Dibutuhkan banyak biaya untuk melaksanakannya. Diperlukan setidaknya beberapa bulan untuk pulih setiap saat. Namun, kekuatan api roh Heisha sangat besar. Tidak kurang dari 4 atau 5 orang tewas dalam kepindahannya. Inilah ibu kota yang dibanggakan Sangguan Hong. Awalnya, dia tidak berniat menggunakan kartu ini, tetapi kekuatan Jericho Lee melebihi ekspektasinya, dan dia menolak untuk melepaskannya. Dia benar-benar tidak punya pilihan selain mengorbankan langkah ini untuk membunuh Jericho Lee. Ketika Sangguan Hong memikirkannya, nyala api itu terbang keluar dan menyapu ke arah Jericho Lee. Nyala api yang sangat besar menelan Jericho Lee dalam sekejap. Wah, kamu sudah mati. Melihat ini, Sangguan Hong tertawa terbahak-bahak dan berkata, ada beberapa guru surgawi yang mati di bawah api roh jahat hitamku. Biarpun mereka bertiga datang, aku bisa membunuh mereka. Wah, suatu kehormatan bagimu untuk mati di bawah api iblisku. Dalam pandangannya, Jericho Lee dilalap api hantu hitam, dan akhirnya adalah kematian. Meskipun kekuatan Jericho Lee luar biasa, api roh jahat hitam ini bahkan dapat membunuh guru surgawi, apalagi hanya seorang pejuang di tahap akhir pembuatan lembah. Sangguan Hong yakin Jericho Lee akan mati. Ya. Seni bela diri yang istimewa, kamu menginginkan hidupku. Siapa yang memberimu kepercayaan diri? Pada saat ini, sarkasme mencemooh Jericho Lee keluar dari api hitam. Dukun. Tawa puas hati Sangguan Hong berhenti tiba-tiba, dan wajahnya langsung mengeras. Ledakan. Dengan suara yang tumpul, cahaya keemasan berdesir di api hitam. Segera, cahaya keemasan berkembang, seperti matahari yang menembus kegelapan, menyebarkan nyala api, memperlihatkan sosok muda Jericho Lee. Dia ditutupi lapisan perisai emas, pakaiannya rapi, dan tidak ada tanda-tanda rasa malu. Saat melihat pemandangan ini, pupil mata Sangguan Hong tiba-tiba mengecil, bagaimana mungkin? Bagaimana kamu bisa baik-baik saja? Petik 2. Jericho Lee melepaskan perisainya dan mencibir dengan dingin, apakah ini caramu menekan bagian bawah kotak? Sepertinya kemampuanmu tidak lebih dari itu. Baru saja, api hitam datang, dan Jericho Lee menilai bahwa yang hitam api adalah jenis seni bela diri tingkat bumi yang khusus. Sejujurnya, ini pertama kalinya dia melihat seseorang yang bisa mengendalikan seni bela diri tingkat lanjut. Seni bela diri sangat berharga. Kebanyakan praktisi seni bela diri beruntung mempelajari seni bela diri Huangji tingkat terendah. Seni bela diri Xuanji adalah harta yang bisa dipenuhi tetapi tidak bisa dicari. Beberapa guru surgawi jin dan mungkin belum pernah berlatih seni bela diri Xuanji. Sedangkan untuk pencaksilat tingkat lokal sudah cukup menjadi harta karun sebuah keluarga atau bahkan sekte. Seni bela diri tingkat bumi sangatlah berharga dan kuat secara alami. Secara umum, seni bela diri tingkat Xuan dapat memungkinkan seni bela diri di bawah penguasa surga memiliki kemampuan melampaui level dan membunuh lawan. Dan pencaksilat tingkat lokal, yang mampu membuat pencaksilat di atas penguasa surga, dapat melompati level, atau bahkan melewati level untuk membunuh lawan. Dalam keadaan normal, Sangguan Hong tidak akan menjadi lawannya jika dia menggunakan seni bela diri tingkat lokalnya. Belum lagi Jericho Lee yang memiliki tingkat kultivasi yang sama dengannya, ia tidak akan menjadi lawan. Namun, Jericho Lee menemukan bahwa kekuatan api hitam tidak sekuat yang dia kira, setidaknya tidak sekuat seni bela diri tingkat bumi. Ia menduga Sangguan Hong belum sepenuhnya menguasai ilmu bela diri. Selain itu, api roh Heisha adalah sejenis seni bela diri yin dan jahat. Ini sangat yin dan jahat. Ketika Anda bertemu dengan seorang pencaksilat yang telah mempraktekkan ilmu bela diri yang sakti dan sakti serta memiliki ilmu bela diri yang mulia dan lurus, kekuatan Anda akan sangat berkurang. Jericho Lee mewarisi tradisi bijak medis, dan memiliki jiwa yang luhur dan lurus. Kekuatan Jenderal Yin dan seni bela diri jahat akan melemah melawannya. Belum lagi, meskipun budidayanya baru pada periode akhir bigu, efektivitas tempur sebenarnya tidak kalah dengan guru surgawi.
Tentu saja, serangan Sangguan Hong tidak melukainya, dan itu masuk akal. Sial. Melihat Jericho Lee tidak terluka sama sekali, Sangguan Hong terkejut sekaligus marah. Pada saat ini, Jericho Lee mencibir, sepertinya kamu tidak punya cara lain. Kalau begitu, kamu akan mati. Begitu kata-kata itu keluar, matanya penuh dengan pembunuhan, dan pedang di pinggangnya terpotong di udara, secepat angin. Tidak. Sangguan Hong sangat terkejut hingga dia mundur dan ingin lari. Berlari. Anda harus melarikan diri. Dia ingin berlari kembali dan melaporkan berita tersebut kepada seluruh anggota keluarga Sangguan. Biarkan mereka berhati-hati. Namun, begitu dia melangkah keluar, hembusan angin datang, dan cahaya pedang mengamuk di tenggorokannya. Cahaya darah memercik. Tubuh Sangguan Hong tiba-tiba membeku, ekspresinya membeku, mulutnya menjerit melengking, matanya menjadi gelap, dan tubuhnya terjatuh. Bab 704 Dong. Sangguan Hong terjatuh dan tidak memiliki kehidupan sama sekali. Ya. Saya seorang pejabat. Titik petik 2. Mata Jericho Lee menyipit perlahan. Kemunculan para pejabat itu mengejutkannya. Karena dia tahu bahwa ada 4 keluarga yang membunuh Li Wenyan dalam kekacauan 20 tahun lalu, dia selalu berpikir jika keempat keluarga itu menghilang, mereka tidak akan pernah kembali. Namun, sebuah keluarga mendapat masalah dengannya, dan setelah itu, 3 lainnya tidak bergerak. Dia mengira 3 lainnya tidak akan kembali. Sekarang, dia sepertinya menerima begitu saja. Keluarga Sangguan juga telah kembali. Dengan kata lain, keluarga Pan dan keluarga Murong kemungkinan besar akan kembali. Meski kedua keluarga tersebut belum pindah untuk saat ini, mereka pasti akan segera mengambil tindakan. Saat panas, bukan ini yang terjadi. Jericho Lee paling peduli. Yang paling dia pedulikan adalah seni bela diri yang digunakan Sangguan Hong. Seni bela diri tingkat bumi. Sebagai seorang pejuang, dia terlalu sadar akan nilai seni bela diri. Dalam masyarakat modern di mana hanya ada sedikit orang praktisi seni bela diri, cara-cara yang dapat sangat meningkatkan efektivitas tempur para praktisi seni bela diri seringkali merupakan harta yang berharga. Merupakan hal yang baik untuk mengatakan bahwa seni bela diri tahap Huang dan Xuan. Namun secara umum, hanya ketika Anda mencapai tingkat di atas penguasa surga barulah Anda dapat berhubungan dengan seni bela diri setempat. Selain itu, seni bela diri tingkat lanjut ini juga memiliki ambang batas untuk berkultivasi. Kekuatannya terlalu rendah. Sulit untuk mengerahkan kekuatannya setelah latihan. Sangguan Hong, misalnya, tidak cukup kuat untuk memanfaatkan kekuatan api roh Heisha secara maksimal. Aneh. Menurut akal sehat, ambang batas berlatih seni bela diri biasanya adalah permulaan dari guru surgawi. Bagaimana dia bisa menjadi seorang pejuang, bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk berlatih seni bela diri lokal? Benarkah ada banyak seni bela diri lokal di keluarga Sangguan? Kalau tidak, orang biasa tidak akan memenuhi syarat untuk berlatih seni bela diri tingkat lanjut seperti itu. Dia tidak dapat membayangkan bahwa budidaya Sangguan Hong hanya dalam periode menghancurkan lembah. Meskipun hanya 1 langkah lagi dari guru surgawi, langkah ini adalah 1 hari dan 1 tempat. Tidak ada alasan bahwa seni bela diri tingkat bumi, yang dianggap sebagai harta karun oleh manusia, akan dikembangkan oleh seorang pemecah lembah. Dia memikirkannya, jadi dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon seseorang. Jika Anda tidak mengerti, tanyakan saja pada seseorang. Setelah beberapa saat, telepon tersambung, dan terdengar suara bingung, Jericho Lee. Apa yang bisa saya bantu? Saya ingin menanyakan sesuatu. Anda berkata. Apakah Anda tahu situasi keluarga Sangguan? Apa? Fu Baileng dari kepala itu selanjutnya, Anda harus bertanya, siapakah yang dimiliki oleh keluarga pejabat tinggi? Atau apa? Jericho Lee berpikir selama beberapa detik, mengatur bahasanya, dan mempertimbangkan, saya ingin bertanya, sebagai anggota keluarga merek lokal, apakah ada hal istimewa yang terjadi akhir-akhir ini? Misalnya, mereka sombong dan terkenal, dan mereka pernah terlibat dalam beberapa acara sosial penting. Fu Bai mencari di kepalanya sejenak dan menggelengkan kepalanya. Tidak, aku hanya ingat sejak keluarga Sangguan muncul lagi, Sangguan Tian menunjukkan wajahnya di depan beberapa saudara laki-lakinya, lalu menghilang. Para pejabat sekarang tidak menonjolkan diri, dan aku tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi, Jericho Lee mengerutkan kening. Ada apa? Dengar maksudmu, sepertinya kamu memprovokasi pejabat. Fu Bai mendengar sesuatu. Begitulah. Jericho Lee tidak menjelaskan banyak hal. Sebaliknya, dia bertanya, apakah kamu tahu siapa anggota utama keluarga Sangguan? Karena keluarga Sangguan sekarang sangat rendah hati, mereka tidak menunjukkan banyak pemandangan.
Artinya, ilmu bela diri tingkat lokal yang dipraktikkan oleh Sangguan Hong tidak boleh diperoleh dari dunia luar, melainkan dari dalam keluarga. Kemudian dia harus menentukan posisi apa yang dimiliki Sangguan Hong dalam keluarga untuk mengembangkan seni bela diri tingkat lanjut tersebut. Fu Bai menggaruk bagian belakang kepalanya dan ragu-ragu, kamu membuatku malu sekarang. Ada begitu banyak anggota keluarga Sangguan. Apa yang harus aku katakan satu persatu? Jericho Li juga Leng, kalau begitu kamu katakanlah anggota sah berikutnya, ini seharusnya tidak menjadi masalah. Mudah untuk mengatakan bahwa anggota garis keturunannya tidak banyak, pikir Fu Bai selama beberapa detik. Pemilik keluarga Sangguan saat ini adalah Sangguan Tianyun. Dia berumur 70 tahun dan tulang-tulang tuanya sudah setengah terpotong ke tanah. Pada generasi ketiga, terdapat lebih dari 10 anggota silsilahnya, namun kebanyakan tidak layak untuk disebutkan. Hanya putra ketiga dari sulung, Sangguan Tianxiong, yang terbaik. Ingatlah orang-orang ini. Li Jericho Li mengerutkan kening, apakah tidak ada seorang pun yang bernama Sangguan Hong di antara anggota keluarga langsungnya? Aneh, seharusnya tidak demikian. Secara umum, status anggota keluarga langsung jauh lebih tinggi daripada anggota keluarga agunan. Sangguan Hong bukan anggota dari garis keturunannya. Bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk berlatih seni bela diri tingkat lokal? Sangguan Hong. Fu Bai terkejut dan berkata, apakah kamu kenal Sangguan Hong? Oh, begitu. Apakah kamu berkonflik dengan Sangguan Hong? Dia tidak melakukan apapun padamu, kan? Pertama-tama, ceritakan padaku tentang status Sangguan Hong di keluarga, kata Jericho Li sambil mengerutkan kening. Yah, Sangguan Hong bukan keturunan langsung, tetapi dia memiliki status yang tinggi. Dia adalah keturunan dari generasi adik laki-laki Sangguan Tianyun. Sebenarnya, dia juga merupakan keturunan langsung, tetapi Sangguan Tianyun adalah penerus pemimpin keluarga, dan saudara laki-lakinya secara alami menjadi jaminan. Sangguan Hong ini adalah salah satu orang yang lebih berkuasa dalam sistem jaminan. Sejauh yang saya tahu, dia bertanggung jawab atas pekerjaan pembunuhan keluarga Sangguan, yang mana setara dengan pembunuh nomor satu keluarga Sangguan. Pembunuh nomor satu. Jericho Li mengangkat alisnya dan menatap Sangguan Hong di tanah dengan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Sangguan Hong memiliki identitas seperti itu. Saya mengerti. Terima kasih banyak. Setelah menutup telepon, Jericho Li mengerutkan kening dan merenung. Meski Fu Bai menjelaskannya dengan sangat jelas, Jericho Li tetap merasa bahwa Sangguan Hong tidak memenuhi syarat untuk berlatih bela diri tingkat lokal hanya karena pembunuh nomor satu di keluarganya. Tidak mungkin tidak ada seorang pun di keluarga pejabat tinggi yang mengetahui bahwa seni bela diri tingkat bumi hanya dapat dipraktikkan pada tingkat guru surgawi. Jika Anda tidak memiliki kekuatan yang cukup, Anda tidak dapat mengerahkan kekuatan seni bela diri. Sebaliknya, Anda mungkin melukai diri sendiri. Jericho Li berjongkok, meraba-raba tubuhnya sebentar, dan menemukan kartu identitas. Selain itu, tidak ada panen. Dia mengerutkan kening semakin dalam. Mungkinkah Sangguan memiliki latar belakang keluarga yang dalam dan banyak seni bela diri, sehingga mereka dapat membiarkan orang-orang mengembangkan seni bela diri tingkat tinggi yang diimpikan orang lain? Dia memikirkan sebuah kemungkinan. Penjelasan ini masuk akal. Mengatakan demikian saja berarti informasi orang dalam keluarga pejabat tinggi lebih dalam daripada informasi keluarga Tian Zihao. Bahkan jika itu adalah keluarga pertama yang membangun keluarga sekuat Tian Zihao, saya khawatir tidak mungkin ada orang yang bisa berlatih seni bela diri tingkat lokal. Jika demikian, dari mana datangnya seni bela diri Sang yang kuat? Keluarga Sangguan bukanlah nenek moyang keluarga Li. Ia diwarisi oleh seorang bijak medis dan memiliki banyak seni bela diri yang kuat. Hanya ada satu penjelasan. Ada dukungan kuat di belakang para pejabat. Pendukung tersebut telah menyediakan sumber daya yang kuat seperti seni bela diri tingkat lokal untuk para pejabat tinggi. Bab 705. Jericho Li segera memikirkan An Tianke. Ketika seorang Tianke mendatanginya, dia agak tidak terbayangkan. Keluarga An hanyalah nama keluarga lokal, tetapi memiliki guru surgawi, dan dia telah bertahan selama bertahun-tahun tanpa menunjukkan pemandangannya. Mungkin menetap adalah merencanakan sesuatu, namun hal ini cukup untuk menunjukkan bahwa ada kekuatan yang kuat di balik menetap untuk menyediakan sumber daya. Bukan hanya Anji yang menghilang 20 tahun lalu, tapi juga keluarga Sangguan, Murong, dan Pan. Jericho Li yakin pasti ada kekuatan dahsyat di balik keempatnya. Ini juga dapat menjelaskan mengapa, setelah 20 tahun hilangnya Anjia dan Sangguan Jia, kekuatan mereka secara keseluruhan menjadi begitu kuat. Tampaknya pada masa itu, bukan kekuatan di balik pemukiman yang berkomplot melawan ayahku, tetapi kekuatan di balik pemukiman yang berkomplot melawan roh jahat. Pengalaman hari ini secara langsung mengingatkan Jericho Li pada kekuatan di balik beberapa keluarga besar.
Intuisi memberitahunya bahwa dugaannya benar. Tapi karena keempat keluarga itu satu kelompok, kenapa mereka tidak berkumpul? Jericho Lee kembali bingung. Menurut dugaannya, keempat keluarga tersebut memiliki kekuatan yang sama dan semuanya mengenakan celana yang sama. Ketika mereka menetap dan kembali, tidak masuk akal jika tiga orang lainnya bersembunyi. Kecuali jika Jericho Lee melotot, kecuali empat keluarga melakukan tugas yang berbeda. Ya, pasti. Mendiami keluarga itu membuat orang-orang tercerai-berai, menyusup ke dalam keluarga besar, dan mengkomplotkan harta milik keluarga lain. Keluarga Sangguan mendapat kabar bahwa saya mendapat peta keterampilan sihir Jeushuan Bumi. Jelas, tugas mereka adalah menyelidiki keberadaan keterampilan sihir Jeushuan Bumi. Jadi keluarga Pan dan keluarga Murong adalah segala macam dugaan sepenuhnya benar, baik secara logis maupun mungkin. Terkait dengan berita penyelidikan sebelumnya, dan Jericho Lee semakin yakin bahwa kesimpulannya tidak salah. Memikirkan tentang tindakan yang mungkin diambil oleh keluarga Pan dan Murong, Jericho Lee mengambil keputusan cepat dan segera pergi untuk kembali. Sekarang dia tahu apa yang terjadi di dua keluarga yang tersisa, dia tentu harus mengambil tindakan terlebih dahulu. Di dalam ibu kota, ada 3 lantai di dalam dan 3 lantai di luar halaman lain yang dijaga dengan baik. Ada banyak pengawal dan orang bersenjata yang menjaganya. Pertahanannya sangat ketat, sehingga tikus tidak bisa masuk. Saat itu, di depan pintu gerbang rumah sakit lain, sebuah mobil berhenti dan 3 orang langsung turun dari mobil. Begitu ketiganya mendekati pintu, beberapa pengawal langsung menghentikan mereka. Siapa? Berhenti. Halaman lain ini adalah milik untuk menetap. Saya seorang Tianlong. Haruskah diakon berada di halaman lain? Tolong beritahu saya dan katakan saya ingin bertemu dengannya. Sikap An Tianlong lembut dan dia tidak berani mengemukakan pendapat. Pengawal itu memandangnya dengan curiga. Dia datang bersama diakon. Dia tidak mengenal An Tianlong dan yang lainnya, jadi dia tidak mudah mempercayai kata-kata An Tianlong. Bukti apa yang kamu miliki untuk membuktikan identitasmu? Dia bertanya dengan suara dingin. Seorang Tianlong segera mengeluarkan plat identitas dan menyalakannya di depannya. Ini piringku. Kamu bisa mengambilnya untuk memverifikasinya, atau bertanya pada orang lain. Aku yakin beberapa dari kalian pasti mengenalku. Pengawal itu tidak sopan. Dia mengambil papan nama itu dan pergi ke pengawal lain. Setelah konfirmasi, dia mengembalikannya dengan cara yang sama. Kamu boleh masuk. Dia mengayunkan pelat nama itu kembali. Seorang Tianlong tidak berani marah. Dia dengan jujur menangkap pelat nama itu dan menghadap orang-orang di bawah tangan diakon. Bahkan jika dia tidak sopan, dia tetap melakukannya. Tidak berani berbuat apa-apa terhadap mereka. Beberapa orang belum mengambil beberapa langkah, pengawal itu berkata dengan dingin, masuk ke pintu, tanya lagi. Diakon sedang beristirahat. Baiklah. Seorang Tianlong mengangguk dan merangkak ke depan. Seorang Tian Hori dan Tian Gang mengikuti di belakang dan meremas telapak tangan mereka erat-erat, tetapi mereka terlalu gugup dan telapak tangan mereka berkeringat sepanjang waktu. Sejak kematian terakhir seorang Tian Ke, mereka terburu-buru meminta instruksi diakon. Setelah menunggu berhari-hari, mereka akhirnya menunggu sampai diakon datang ke ibu kota dan datang menemui orang-orang dengan tergesa-gesa. Siapa yang tahu bagaimana mereka melewati ini? Melalui di halaman yang dijaga ketat, ketiganya datang ke ruang tamu dan bertanya kepada pengawal. Pengawal itu segera memasuki ruangan, dan tak lama kemudian terdengar suara dingin dari ruangan, masuk. Sambil menahan napas, mereka masuk ke kamar dengan hati-hati. Di dalam kamar, pria parubaya berpakaian santai duduk di kursi samping tempat tidur. Mendengar dibukanya pintu, dia tidak menoleh ke belakang. Dia masih duduk dengan cara yang sama, matanya setengah terbuka dan setengah. Bangun, diakon. Seorang Tianlong merendahkan suaranya dan membuka mulutnya dengan hati-hati. Pria parubaya itu tidak menjawab. Ruangan itu sunyi dan menyesakkan, hampir menyesakkan. 3 tenggorokan Tianlong berguling. Suasana tidak berani bernafas untuk beberapa saat, dan hati mereka sangat tegang. Ruangan itu masih sepi. Setelah beberapa menit, tidak ada jawaban. Alis ketiga pria itu bercucuran keringat. Tepat ketika mereka mengira pria parubaya itu tidak mendengar mereka dan ingin menelepon lagi, pria parubaya di kursi itu tiba-tiba membuka matanya. Dia menoleh, matanya bulat, dan matanya penuh ketakutan. Tiba-tiba, mereka bertiga merasa ketakutan setengah mati. Suara mendesing. Tiba-tiba, pria parubaya itu mengangkat tangannya, dan semburan amarah keluar ke dada An Tianlong. Bang! Sebuah Tianlong terlempar, tubuhnya terbang terbalik, dan terbentur dinding di sebelah pintu. Kekuatan ledakan pada saat itu hampir meruntuhkan tembok. Dong!
Seorang Tianlong meludahkan darah dan jatuh ke tanah di dinding. Untuk sesaat, dia kesakitan dan tidak bisa bangun. Melihat hal itu, Ahan Tianhori dan geng Ahan Tian terdiam. Mereka tidak berani bernapas. Mereka takut mengubur kepala mereka. Wajah mereka memucat dan tubuh mereka terus gemetar. Sekelompok sampah. Ketika seorang pria paruh baya membuka mulutnya, dia sangat marah. Diakon, tenanglah. Diakon, harap tenang. Seorang Tianhori dan Tiangang menggigil. Saat ini, mereka tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Jika tidak, akhir penantiannya akan sangat tragis. Pria paruh baya itu memandang ketiganya dengan dingin, dan matanya menunjukkan rencana pembunuhan Moriran, Ham. Orang-orang sudah mati, tahukah kamu untuk melapor kepadaku? Jika aku tidak kebetulan melewati Tiongkok, bukankah aku akan melakukannya? Menunggu sampai rencananya terungkap. Kemarahan dalam kata-kata itu membuat ketiganya semakin ketakutan. Anting, bajingan itu. Aku sudah melatihnya begitu lama, tapi aku dibunuh oleh siapa-siapa. Itu sampah. Pria paruh baya itu menyebut apinya besar. Awalnya, seorang Tianke bisa berlatih hingga tahap tengah inti emas. Tapi dia tidak menyia-nyiakan usahanya. Awalnya, Tianke juga merupakan bagian penting dari rencananya. Sekarang setelah seseorang meninggal, dia langsung mengganggu rencananya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Ketiga pria itu menundukkan kepala. Mereka ingin mengatakan bahwa Guru Li bukan siapa-siapa, tetapi pada saat ini, mereka tidak memiliki keberanian untuk mengatakan itu di hadapan Diaken yang marah itu. Sikat. Pria paruh baya itu tiba-tiba menoleh dan menatap ke arah tiga orang, sekarang beritahu saya, apa yang harus saya lakukan ketika orang meninggal.